Oke, halo semuanya. Ini episode mengenai review event Gravel Blitar kemarin ya. Jadi ini jersinya yang kita pakai kemarin sebagai peserta race 100 km ya. Baik yang MTB maupun yang gravel, jersinya sama ya. Dan hasilnya baru aja keluar ya, kita bisa lihat. Ternyata yang unggul overall ya, maksudnya overall nggak peduli itu berapa umurnya atau sepeda apa yang Anda pakai, ternyata yang tercepat, unggul tercepat ya dengan catatan waktu 3 jam 23 menit 57 detik itu oleh Adrian Kurniawan ya. Dia memakai MTB men 34 and under ya. MTB. Oke. Terus overall yang kedua tapi juara satu juga, yaitu Yusuf Kibar di kategori gravel men 34 and under dengan catatan waktu 3 jam 30 menit 14 detik. Nah, hasil ini sudah ya, apa dibilang, apa Anda kaget bahwa MTB bisa mengalahkan gravel atau gimana itu ya. Kalau melihat parkur kemarin seperti itu kejamnya ya, seperti itu ya kejamnya, walaupun ada tanjakan tapi turunannya juga luar biasa kejam ya. Saya rasa kita memang harus mengakui keunggulan dari sepeda MTB ya, karena siapapun yang memakai MTB pada waktu itu memang terasa lebih menguntungkan ya, baik race atau non race ya. Pada saat saya mencapai finish di Candi Penataran dan kemudian bisa ya istilahnya ngomong-ngomong ya, bisa kongko-kongko istilahnya bersama peserta-peserta lain yang juga finisher ya. Memang satu, rutenya luar biasa ya, rute yang kita lalui itu sangat amat luar biasa, baik karakter terrain ya, elevasi ya, grade tanjakan dan lain-lain ya. Terutama yaitu tanjakan tapi Anda nanjak dalam keadaan jalannya itu loose gravel, batu-batuan, pasir-pasir ya. Anda tidak akan menemukan hal-hal seperti ini di event-event lain. Ini sangat, kalau bagi saya ini tantangan yang luar biasa, karena saya belum pernah juga. Tahun lalu yes, gravel Blitar, tapi karakternya tidak seperti ini karena cuacanya kering ya, panas, kering, sehingga tanahnya itu padat dan banyak debu dan pasir-pasir yang lembut-lembut itu ya. Itu sangat teknikal banget, luar biasa teknikalnya ya. Jadi Anda nanjak sudah disuguhi seperti itu, dibalas dengan turunan juga luar biasa dengan kondisi jalanan yang rusak-rusak begitu ya. Saya rasa itu memang bukan jalan umum ya, itu perkebunan seperti itu. Jadi menambah kesan adrenalin rush-nya itu ada ya. Jadi
bagaimana Anda mengendalikan sepeda Anda, itulah yang membuat Anda unggul, ya. Mungkin MTB sedikit lebih kalah pada tanjakan, tapi pada waktu turunan di mana gravitasi yang membantu Anda untuk turun aja, itulah yang menjadi keunggulannya, ya, MTB itu. Jadi sewaktu gravitasi membantu Anda untuk turun dan handling Anda itu lebih ideal di sepeda MTB, maka Anda akan menambah kecepatan dengan yakin gitu. Sedangkan saya yakin juga yang memakai drop bar gravel, dia akan kepotokan, ya. Kepotokan apa? Karena dia harus lebih teliti karena handlebarnya itu kan sempit, ya. Terus dia harus pegang benar-benar, ya, remnya itu dengan segala ketegangan di tangannya, ya. Saya pernah mengalami ini di EJJ tahun lalu kemarin, ya, seperti apa, ya. Jadi antara menggenggam dan hanya meletakkan tangan Anda di flat bar itu sudah banyak perbedaan, ya. Dengan keunggulan saya rasa berada di, ya, flat bar itu, ya. Jadi udah nggak usah kaget, ya, seperti hasilnya sudah nyata sekali, ya. Satu hal lagi yaitu Kota Blitar ini, ya, luar biasa sebagai daerah yang dimana banyak rute-rute untuk off-road, ya, rute-rute untuk gravel, ya. Saya rasa kita patut memberi jempol sebanyak-banyaknya, ya. Dan tidak mustahil loh, gravel Blitar ini bisa akan jadi seperti Bromokom. Ingat, ini sudah tahun kedua, ya. Bromokom sudah mungkin tahun ini tahun ke-13, ya. Jadi kesinambungan event dari main sepeda ini jangan main-main, ya. Jangan main-main. Tahun depan saya yakin pasti ada seri ketiganya dengan parkour-parkour yang berbeda, lebih kreatif, lebih challenging, lebih technical, dan lebih macam-macam, ya. Sedangkan Anda akan mengira-mengira enaknya naik apa, MTB atau gravel, MTB atau gravel. Dan sekarang kata-kata gravel ini sudah kita nggak bisa apa ya istilahnya secara sempit bahwa oh gravel harus gravel bike, ya. Any bike, ya. Any bike pokoknya yang bannya mumpuni untuk menerjang terrain itu, ya. Any bike, baik yang geometrinya MTB atau geometrinya road, bahkan kalau misalnya Anda mau pakai aero road bike pun asal bannya bisa mumpuni, atau kalau Anda berani pakai Cervelo S5, ya silakan aja, enggak apa-apa, ya. All open, ya. Oke, satu hal lagi yang terakhir dari menurut saya, ya, bagaimana suatu daerah itu mempengaruhi sepeda yang akan Anda miliki. Itu benar, ya. Karena Blitar ini rutenya seperti itu, tipikal terrain yang seperti itu, off-road dan sebagainya, ya. Loose gravel, loose stone, rocks, dan sand dan sebagainya. Itu saya rasa kalau Anda memang penduduk di Blitar, salah pilih kalau Anda memberi road bike itu, ya, salah pilih. Jadi lebih baik Anda investasikan dana Anda untuk benar-benar memiliki sepeda yang tepat guna, ya. Ya, saya yakin pemenang
yang pemenang MTB di umur 45 up yaitu Pak Suhadi, itu lokalnya Blitar, ya pasti akan berkomentar benar juga ya, karena daerahnya dia itu memang cocoknya pakai MTB ya. Jadi overall ya, singkat cerita mengenai gravel Blitar ini, awas, hati-hati, akan ada edisi ketiga ya, dan nanti tahun depan saya yakin lebih banyak muncul MTB dan lebih banyak para pemakai MTB yang berani ikutan race daripada ikutan yang non kompetitif lebih pendek. Oke, itu saja, sampai ketemu di Gravel Blitar tahun depan. Terima kasih.